Kegiatan awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diamati di sekitarnya apakah ada hal-hal Pengkondisian mengganggu, kelas. baik sampah ataupun hal-hal yang tidak baik lainnya. Apabila ada silakan diletakkan sesuai dengan tempatnya. Silakan duduk apabila sudah dalam keadaan bersih. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Minggu yang lalu kita mempelajari tentang Review pembelajaran sebelumnya. kerja, yakni landasan yang membuat kita mampu melakukan sesuatu, motivasi yang terdapat di dalam diri kita untuk mau bekerja dan bertujuan untuk apa bekerja tersebut. Hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari etos kerja itu, yakni berkompetisi dalam kebaikan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Saya minta kepada Adrianto Adam Saputra, ada? Tidak ada, berarti Muhammad Ridho ada? Muhammad Ridho silakan pimpin doa agar kegiatan kita mendapatkan berkah dan manfaat. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, izinkan Bapak melakukan absensi agar dapat mengetahui bagaimana keadaan dan kehadiran kalian pada pagi hari ini. Adrianto Adam Saputra, Izin Pak. izin. Ahsan Hermawan, Hadir Pak. sehat. Miss Ladia, Hadir Pak, alhamdulillah sehat. sehat. Alhamdulillah. Salwa, Hadir Pak, sehat. Rabia. Hadir Pak, sehat. Baik, terima kasih. Semoga kita semua dalam kesehatan. Amin. Baik, kita akan mempelajari tentang berkompetisi dalam kebaikan pada hari ini. Bapak lu di skip Pak. Kita tidak jauh melenceng ataupun tidak berbeda dengan pembahasan tentang etos kerja, yakni sahabatnya etos kerja atau sepupu sekalinya etos kerja. Etos kerja ini pasti selalu berkaitan dengan materi ini. Materi ini disebut dengan fastabiqul khairat. Apa artinya fastabiqul khairat? Ada yang tahu? Fastabiqul khairat itu adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, betul sekali. Setiap di antara kita di sini pasti melakukan perlombaan. Tidak ada satupun yang terlepas dari kompetisi. Setiap perempuan pasti berbungas-bungasan, betul? Betul. Setiap laki-laki pasti menginginkan kekuasaan. Tidak. Itu namanya jaga image ya. Laki-laki, perempuan, siapapun dia yang hidup pasti melakukan kompetisi. Tapi benarkah kompetisi tersebut diarahkan sebagai bentuk kebaikan? Itu yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Baik, sebelum bisa kalian amati gambar yang ada di depan papan tulis kalian. Yang pertama gambar apa ini? Bapak-bapak. Penyerahan penghargaan yang dilakukan oleh seorang yang memiliki kekuasaan, memiliki jabatan kepada para juara yang berdiri di atas panggung penghargaan. Kira-kira setelah mengamati gambar ini apa yang muncul di dalam pikiran kalian? Ada yang bisa menggambarkan tentang gambar pertama? Silakan. Mereka menang. Menang, betul. Mereka ini adalah 3 orang pemenang. 3 orang pemenang. Ada lagi yang bisa kalian jelaskan? Dibanggakan. Dibanggakan. Benar, mereka ini merupakan 3 orang yang membanggakan. Apa lagi? Mereka senang. Mereka senang, betul. Setiap mereka yang memenangkan sebuah kompetisi akan mendapatkan kesenangan, kebanggaan diri. Apa lagi? Jalannya Mas. Ya, akan ada apresiasi yang didapatkan oleh seseorang yang mendapatkan kemenangan atas sebuah kompetisi, atas prestasi yang diraihnya. Kemudian kita lanjut ke gambar kedua. Apa rahasia kesuksesan saudara? Ada pers di sini. Pers ini apa? Wartawan. Wartawan yang menanyakan kepada si Pemenang.
Pemenang. Apa rahasia kesuksesan saudara? Kemudian dijawab, persiapan saya cukup waktu, selalu berdoa, restu orang tua, guru, serta sahabat. Sehingga dia menjadi pemenang dalam kegiatan perlombaan ini. Dan lomba tersebut adalah lomba inovasi pemanfaatan teknologi digital. Dari gambar 2 dulu, apa yang bisa kalian ambil? Atau kalian jabarkan, kalian eksplorasi dari gambar kedua tersebut. Silakan. Seorang wartawan yang sedang bertanya kepada pemenang. Ya, betul, seorang wartawan yang bertanya kepada pemenang. Ada lagi? Karena pemenang ini pasti akan diperhatikan oleh orang. Orang tidak mungkin mengomentari ataupun mewawancarai juara 34 misalnya, tidak. Pasti yang paling berprestasi dalam pertandingan atau berkompetisi. Ada lagi? Pemenang memaparkan usaha yang ia lakukan untuk menjadi pemenang. Betul, ada kunci yang dia lakukan agar dia mampu mencapai kesuksesan saat ini, memenangkan sebuah kompetisi ataupun memenangkan sebuah kejuaraan. Ada hal-hal yang dia lakukan. Ada lagi? Seorang wartawan memegang mic. Ya, wartawan menggunakan mic. Mic di sini juga akan membuat orang lain mendengar apa saja rahasia sukses yang dimiliki oleh sang juara. Kemudian gambar ketiga, ini adalah lomba inovasi pemanfaatan teknologi digital tingkat nasional. Pemenangnya ada si abang baju putih ini. Kami bangga pers. Apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari gambar terakhir ini? Dokumentasi. Benar. Kemenangan pasti akan menorehkan sejarah. Kompetisi akan membahagiakan bagi mereka yang melaksanakannya, mereka yang melakukannya. Tidak ada juara 1 menangis, juara 1 malah bersedih hati. Pasti akan menimbulkan kebahagiaan. Dari 3 gambar yang ada di depan kalian ini, siapa yang bisa mengkaitkannya dengan yang namanya berkompetisi dalam kebaikan? Apa itu berkompetisi dalam kebaikan? Tidak bisa? Berkompetisi secara sehat, betul, merupakan bagian dari Fastabikul Khairat. Beri tepuk tangan dulu untuk Penny. Ada lagi yang bisa? Tidak menjatuhkan lawan, saling satu sama lain. Sportivitas juga merupakan bagian dari berkompetisi dalam kebaikan, betul. Apa lagi? Berkompetisi dalam hal kebaikan. Betul, mereka berkompetisi dalam hal kebaikan dengan hal-hal positif. Benar apa yang kalian semua katakan, bahwasanya dalam kehidupan kita sedang berkompetisi. Kompetisi kita dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, bahkan dengan waktu. Suatu saat kita pasti akan menemui yang namanya kematian. Telah banyak kompetisi apa yang kita laksanakan selama hidup dan berapa kompetisi yang telah kita menangkan. Seperti misalkan menghatamkan Al-Quran. Berapa kali sudah khatam Al-Quran? 2, kamu? 1, kalah berarti dalam kompetisinya. Karena semuanya itu tentang bagaimana kita berkompetisi, menjadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya. Dan dalam berkompetisi dalam kebaikan ini terikat dengan yang namanya etos kerja. Untuk mencapai sebuah keberhasilan, maka harus diiringi dengan etos kerja yang baik. Tidak mungkin dia dapat juara apabila pekerjaannya setiap hari hanya diam, tidur, scroll TikTok, push rank, dan lain sebagainya. Ada waktu berdoa, restu orang tua, guru, serta sahabat. Ada latar belakang yang mengakibatkan seseorang mampu berkompetisi dengan baik dan mendapatkan prestasi dari apa yang dikompetisikan. Sekarang masih dengan kelompok yang minggu lalu, kita akan kembali melakukan sebuah diskusi. Kali ini berbeda, kita akan melakukan kegiatan project based learning. Kelompok 1 saya minta
untuk mencari biografi tentang Al-Khawarizmi. Ada yang tahu sebelumnya siapa Al-Khawarizmi ini? Ilmuwan ke Silakan kelompok 1 cari siapa ini Al-Khawarizmi. Aljabar kalian tahu mata pelajaran matematika? Oh ya. Yang menemukan aljabar adalah Al-Khawarizmi. Dan apalagi sumbangsihnya untuk dunia sampai dengan hari ini. Silakan kalian buat biografinya. Dan saya minta kalian membuat poster digital tentang Khawarizmi ini. Boleh dengan CapCut, boleh dengan TikTok, asal jangan jedak-jeduk. Slide pertama gambar, slide kedua quotes, slide ketiga biografi, slide keempat apa saja yang menjadi prestasi yang ditorehkan oleh tokoh ilmuwan ini. Jadi kelompok 1 Al-Khawarizmi, kelompok 2 siapa itu? Ibnu Sina. Ibnu Sina. Bukan wali kota ya. Baik, apabila ada kesulitan penggunaan teknologi, media teknologi, silakan dipertanyakan ataupun berkaitan dengan poster digital yang kalian buat. Beliau. Guru sekumpul gitu. Udah itu San. Nah, Kirim. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Iran pada masa 780 Masehi dan sampai 850 Masehi. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam sebuah sejarah matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi dari apa yang telah kalian buat. Sangat bagus sekali. Silakan nanti setelah ini kalian cetak, kemudian kalian buat sebagai bentuk mading yang nanti ditempelkan di sekitar sekolah kita. Jadi dari 3 orang yang menjadi bahan kita dalam pembelajaran berkompetisi dalam kebaikan tadi, 3-tiganya adalah seorang ilmuwan muslim, baik itu dari Al-Khawarizmi, kemudian Ibnu Sina, dan yang terakhir Ibnu Haytham. Mereka semua mendedikasikan diri mereka untuk pengembangan ilmu pengetahuan, baik dari ilmu hitung berhitung, ilmu kedokteran, maupun dari sains dan teknologi. Keteladanan, keuletan, kedisiplinan yang mereka miliki tentu saja membuat mereka mampu melakukan sesuatu di luar daripada nalar manusia yang enggan berpikir. Bahkan quotes dari Ibnu Sina tadi, salah satu-satunya cara untuk melawan kebodohan adalah dengan pendidikan. Jadi seseorang harus meningkatkan kompetensi diri mereka dengan senantiasa belajar. Belajar memperbaiki diri, belajar menambah wawasan, belajar mencapai keinginan. Semuanya harus dihadapi dengan belajar dan belajar. Itulah maksud dari berkompetisi dalam kebaikan dalam Islam itu sendiri. Berkompetisilah terhadap apapun. Jadikanlah diri kalian hebat dalam hal apapun, namun ingat, etos kerja yang melandasinya harus bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan satu orang yang mau merefleksikan kegiatan kita pada siang hari ini.
Silakan. Jadi untuk pada kegiatan kita pada hari ini sebagai refleksi pengembangan diri kita terhadap tokoh-tokoh ilmuwan Muslim yang terkemuka seperti kita sebutkan tadi Al-Khwarizmi, Ibnu Sina dan Ibnu Haytham. Jadi kita teladani dan kita ambil dari perilaku tokoh-tokoh ilmuwan Muslim tersebut dan dapat kita ambil sikap-sikap yang dapat kita cerminkan untuk kedepannya. Ya, terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Azam. Oleh karena besok kita akan kembali melanjutkan tentang Quran surah At-Taubah ayat 105 dan hadis untuk menguatkan pemahaman kita tentang etos kerja dan berkompetisi dalam kebaikan. Itu saja dapat sampaikan pada kegiatan pembelajaran ini. Kita tutup dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.